Hai guys, perkenalkan aku mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan dari program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Nama aku Melan Fermbiaku, NIM 010912200007. Saat ini aku akan mempresentasikan pengantar laboratorium medis dengan judul Kompetensi ATLM. Nah, sebelum masuk pada pembahasan materinya, kita harus mengetahui topik-topik apa saja yang akan dijelaskan. Itu topik yang pertama adalah apa itu kompetensi. Yang kedua, indikator pada kompetensi. Kemudian yang ketiga, standar profesi apa saja yang dimiliki oleh ATLM. Keempat, topokasi ATLM. Kelima, kewajiban apa sih yang dimiliki ATLM. Kemudian, pemetaan standar kompetensi ATLM. Nah, indikator kompetensi. Indikator kompetensi ini adalah sekelompok atau seseorang yang telah mempunyai kompetensi, lalu melakukan tugas dan pekerjaan tersebut sesuai dengan kompetensinya, maka akan mewujudkan sasaran dan tujuan dari tugas atau pekerjaan tersebut secara struktur dan terukur dengan indikator sebagai berikut, yaitu dalam kondisi tertentu mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan sesuai volume dan dimensi yang ditentukan dengan kualitas sesuai standar dan mutu spesifikasi serta selesai dalam waktu yang ditentukan. Nah, untuk menetapkan standar kualifikasi ATLM, diperlukan kerjasama antara pihak industri sebagai pengguna tenaga kerja dalam institusi pendidikan yang menghasilkan ATLM. Kerjasama tersebut untuk merumuskan standar kualifikasi ATLM, sehingga bisa dihasilkan ATLM yang diinginkan dunia industri. Standar tersebut berisi kemampuan kerja bidang laboratorium medik yang mencakup aspek pengetahuan, kemampuan atau keterampilan, dan sikap kerja dalam laboratorium dalam melaksanakan pekerjaan sebagai ATLM yang mengakui dan diakui secara nasional atau internasional. Kemampuan kerja yang memenuhi 3 aspek tersebut dinyatakan sebagai standar kompetensi kerja. Nah, topik selanjutnya adalah siapa sih ATLM itu atau ahli teknologi laboratorium itu. Nah, ahli teknologi laboratorium itu adalah setiap orang yang telah lulus pada pendidikan teknologi laboratorium medis atau analisis kesehatan atau analisis medik dan memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia. Nah, ini adalah pengertian dari ahli teknologi laboratorium medis, dan sebagai ATLM itu telah memenuhi syarat dan telah lulus dari pendidikan teknologi laboratorium medis dan akan bekerja dan memiliki kompetensi untuk melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh. Untuk melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh merupakan peran utama yang dilakukan oleh ATLM atau kewajiban utama yang dilakukan oleh ATLM pada laboratorium. Nah, untuk peran utama itu ialah untuk mendiagnosis suatu penyakit pada laboratorium. Untuk mendiagnosis penyakit itu dilakukan pada cairan dan jaringan tubuh manusia, sehingga akan menghasilkan apakah pasien tersebut mengalami penyakit atau tidak, dan dapat menentukan penyakit apa yang dialami dan jenis penyakit, apakah penyakit tersebut bahaya
atau tidak. Kemudian, untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perorangan dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan PMK nomor 42 tahun 2015. Di sini, untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan secara perorangan itu berarti pada ATLM ini tidak hanya melakukan diagnosis dalam laboratorium saja, tetapi juga langsung terjun pada masyarakat dan secara individu perorangan pasien. Jadi, dari hasil diagnosis penyakit dapat menghasilkan informasi apakah pasien tersebut mengalami penyakit yang berbahaya atau tidak, dan menentukan penyakit pasien tersebut dari hasil diagnosis penyakit, dan juga dapat menghasilkan informasi dari masyarakat sesuai ketentuan itu pada undang-undang. Nah, jadi sebagai seorang ATLM memiliki peran penting dalam masyarakat, contohnya pada COVID-19 dan penyakit lainnya. Sebagai ATLM memiliki peran yang sangat penting karena dapat menentukan dan mendiagnosis penyakit, sehingga dari hasil diagnosis penyakit tersebut dapat menentukan bahwa masyarakat atau pasien tersebut mengalami penyakit atau tidak, sehingga dapat ditindaklanjuti untuk pengobatan. SKKNI ATLM terdapat pada SK Maneker nomor 170 tahun 2018. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI ATLM adalah rumusan kemampuan kerja ATLM yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan sikap kerja relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam menyusun jenjang kualifikasi nasional penyelenggaraan pendidikan, pelatihan profesi, dan uji kompetensi dan sertifikat. Tupoksi ATLM terdapat pada KMK nomor 243 Menkes SK 3 nomor tahun 2007. Menyatakan bahwa melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunobiologi, serologi, toksiologi, kimia lingkungan, patologi anatomi yaitu pada histologi anatomi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molekular, biologi, dan fisika. Nah, fungsi utama dan kewajiban utama sebagai ATLM ini adalah sebagai berikut. Fungsi dan kewajibannya itu terdapat pada KMK nomor 243 Menkes SK nomor 3 2007. Fungsi utamanya itu adalah yang pertama, mengembangkan prosedur untuk pengambilan dan memproses spesimen, kemudian dapat melaksanakan uji analitik terhadap reagen dan spesimen, kemudian dapat mengoperasikan dan memelihara peralatan instrumen laboratorium, dapat mengevaluasi data laboratorium untuk memastikan akurasi dan prosedur, kemudian pengendalian mutu dan mengembangkan pemecahan masalah yang berkaitan dengan data hasil uji. Kemudian yang kelima adalah mengevaluasi teknik, instrumen, dan prosedur baru untuk menentukan manfaat kepraktisannya. Kemudian membantu klinisi untuk memanfaatkan atau pemanfaatan data dalam laboratorium secara efektif dan efisien untuk menginterpretasikan hasil uji laboratorium. Kemudian merencanakan dan mengatur, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan laboratorium. Kemudian dapat membimbing dan membina tenaga laboratorium kesehatan lain dalam bidang teknik laboratorium. Kemudian, merancang dan melaksanakan penelitian di bidang laboratorium kesehatan. Kompetensi ATLM itu dibangun dengan fondasi sebagai berikut, yaitu profesionalitas yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri, komunikasi efektif, pengelolaan sistem informasi laboratorium, landasan ilmiah iptek dan laboratorium, keterampilan laboratorium medik dalam pengelolaan masalah kesehatan berbasis laboratorium. Standar kompetensi kerja ATLM itu sama dengan standar profesi ATLM.
Standar kompetensi ATLM itu di dalam SK Menkes nomor 243, Menkes nomor 3 tahun 2007 dan Kap Munas 8 Patelki nomor 9 Munas 85 2017 telah disempurnakan ke dalam SK Menaker tahun nomor 170 tahun 2018 tentang SKKN ATLM. 7 area kompetensi, yaitu yang pertama adalah profesionalitas yang luhur. Sebagai ATLM, mampu melaksanakan pelayanan laboratorium medis yang profesional sesuai dengan nilai dan prinsip ketuhanan, moral luhur, etika, disiplin, dan hukum dan substub. Kemudian yang kedua, mawas diri dan pengembangan diri. Seorang ATLM mampu melakukan pelayanan laboratorium medis, memberikan solusi terhadap pelayanan masalah pada laboratorium medis secara komprehensif, terpadu, mengembangkan diri mengikuti penyegaran dan peningkatan iptek secara berkesinambungan, serta mengembangkan pengetahuan demi keselamatan pasien. Ketiga adalah komunikasi yang efektif. Mampu menyampaikan informasi pelayanan laboratorium medis melalui komunikasi efektif baik interpersonal, profesional terhadap pasien, teman sejawat, klinisi, dan masyarakat. Kemudian keempat, pengelolaan informasi. Itu mampu mengakses dan menilai informasi dan pengetahuan serta mengelola skill medik dengan teknologi teknisi yang meningkat mutu pelayanan laboratorium medik. Yang kelima adalah landasan ilmiah laboratorium medis. Sebagai ATLM, mampu memecahkan dan membersihkan solusi terhadap masalah kelaban secara komprehensif dan terpadu berdasarkan landasan ilmiah biomedik, patofisiologi, dan iptek tentang pemeriksaan laboratorium medik teknisi untuk menghasilkan informasi diagnostik yang tepat. Kemudian, keterampilan laboratorium medis itu sebagai ATLM mampu melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai standar untuk menghasilkan informasi diagnostis yang tepat. Kemudian terakhir adalah pengelolaan masalah kesehatan berbasis lab. Sebagai ATLM mampu mengelola masalah kesehatan individu dan masyarakat secara komprehensif, holistik, terpadu, dan berkesinambungan berbasis lab dalam konteks Yankes, primer, sekunder, dan tersier. Sistematika SKKNI pada bidang ATLM. Yang pertama adalah pemetaan standar kompetensi, yaitu memiliki tujuan utama yaitu memberi pelayanan laboratorium medis yang berkualitas. Kedua, fungsi kunci. Ketiga, fungsi utama. Keempat, fungsi dasar. B. Daftar unit kompetensi, yaitu yang terdapat di dalamnya kode unit dan judul unit kompetensi. Kemudian uraian unit kompetensi. Dalamnya kode unit. Kedua, judul unit. Ketiga, deskripsi unit. Keempat, elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja. Kelima, batasan variabel yang terbagi menjadi 4, yaitu aspek variabel. Kedua, peralatan dan perlengkapan. Ketiga, peraturan yang diperlukan. Keempat, norma dan standar. Kemudian yang keenam adalah panduan penilaian, yaitu yang pertama, konteks penilaian. Kedua, persyaratan kompetensi. Ketiga, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Keempat, sikap kerja yang diperlukan. Kelima, aspek kritis. Pemetaan standar dan kompetensi. Pemetaan standar kompetensi itu yang pertama dapat memberikan pelayanan pada pasien pada laboratorium klinik. Yang pertama adalah mempersiapkan atau persiapan pada pra-analitik. Itu pada tahap persiapkan, itu yang pertama mempersiapkan pasien untuk pengambilan sampel pada pasien. Kemudian mempersiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan laboratorium. Kemudian mempersiapkan spesimen atau sediaan untuk pemeriksaan laboratorium. Kemudian yang kedua adalah pengambilan dan penanganan sampel. A. Melakukan penerimaan dan pencatatan pasien.
kemudian mendokumentasikan penerimaan pasien, kemudian melakukan pengambilan spesimen, D. Melakukan pengambilan darah, kemudian melakukan pencatatan dan verifikasi spesimen, kemudian dapat melakukan penanganan spesimen. Dan ketiga adalah melakukan pemeriksaan laboratorium klinik. A. Melakukan pemeriksaan urin, kemudian dapat melakukan pemeriksaan fases, kemudian melakukan pemeriksaan sperma, melakukan pemeriksaan kimia klinik, melakukan pemeriksaan hematologi, melakukan pemeriksaan koagulasi darah, melakukan pemeriksaan imunohematologi, kemudian melakukan pemeriksaan imunologi, melakukan pemeriksaan dan menguji kualitas reagensia, menggunakan dan mengkalibrasi secara sederhana alat pada laboratorium, kemudian memilih dan menggunakan metode pemeriksaan, kemudian melakukan pengendalian mutu internal, membuat laporan hasil pemeriksaan lab, melakukan variasi atau verifikasi terhadap proses analisis spesimen, melaksanakan kegiatan ketiga di laboratorium, menggunakan piranti lunak dan integratif data. Pemetaan standar kompetensi itu pada melakukan pemeriksaan pada laboratorium, yaitu yang pertama melakukan penanganan dan menilai kualitas spesimen untuk pemeriksaan khusus yang canggih, kemudian melakukan pemeriksaan khusus di bidang hematologi, kimia klinik, imunologi, kemudian melakukan penanganan dan menilai kualitas pemeriksaan konfirmasi, kemudian melakukan laporan hasil pemeriksaan laboratorium sesuai kewenangannya, kemudian menilai hasil pengujian kelayakan alat dan metode serta reagensia, kemudian menilai hasil pengujian kelayakan alat dan metode serta reagensia, kemudian melakukan pengendalian ketidaksesuaian dan problem solving sesuai dengan bidang keahliannya, kemudian dapat menyusun instruksi kerja pada bagiannya. Kelima, pengendalian mutu laboratorium medis. Yang pertama adalah mengkoordinir kegiatan operasional teknis operasional laboratorium di lingkup bidangnya, kemudian melakukan audit mutu internal, kemudian melakukan verifikasi pengendalian mutu internal lab, kemudian mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab personal, kemudian dapat melakukan pengawasan kinerja staf. Yang keenam, penjamin mutu laboratorium klinik. Yang pertama, melakukan validasi secara analitis terhadap hasil pemeriksaan lab, kemudian melakukan klinis dalam pemanfaat data lab secara efektif dan efisien, kemudian melakukan perencanaan kegiatan teknis operasional lab, kemudian dapat mengorganisasikan kegiatan teknis operasional lab, kemudian dapat membimbing dan membina ahli media TLM dalam bidangnya, kemudian dapat melakukan pengendalian ketidaksesuaian dan tindakan korektif pada proses yang di bagiannya, kemudian dapat mengelola risiko kegiatan teknis operasional lab, dapat merencanakan dan mengevaluasi BHP lab, kemudian dapat melakukan validasi dan evaluasi metode pemeriksaan lab, melakukan verifikasi pengendalian mutu internal lab, melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja kegiatan teknis operasional lab, mengorganisasikan sistem manajemen ketiga lab, melakukan program penjamin mutu lab, mengelola survei kepuasan pelanggan lab, kemudian dapat merencanakan dan mengevaluasi program ketiga di lab, kemudian dapat mengelola program kalibrasi dan uji fungsi alat ukur lab, kemudian melakukan program audit mutu internal, melakukan tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pada sistem mutu, melakukan pengendalian dokumen dan rekaman mutu, melakukan evaluasi dan pengukuran secara mutu, dan menerapkan sistem manajemen mutu. Kemudian ketujuh adalah pengelolaan sistem laboratorium klinik. Yang pertama, melakukan rencana pengembangan pelayanan lab, kemudian mengelola SDM, mengelola saran dan prasarana lab, merencanakan dan memantau sistem manajemen lab, mengevaluasi dan menindaklanjuti pelaksanaan sistem manajemen lab, dan menyesuaikan masalah teknisi pada kegiatan operasional lab. Yang terakhir adalah pengembangan dan konsultasi teknik laboratorium klinik. Yang pertama, memberikan saran dan strategi dalam pengelolaan pelayanan laboratorium klinik, kemudian memberikan saran dalam pengembangan teknologi dan pelayanan laboratorium, kemudian memberikan konsultasi teknis analisis pemeriksaan pada laboratorium, kemudian
memberikan saran dan bimbingan dalam perencanaan dan penerapan sistem manajemen mutu atau SSMM, kemudian melakukan kajian ilmiah terhadap kasus dan temuan laboratorium. B. Memberikan pelayanan pada laboratorium mikrobiologi klinik. Yang pertama, mempersiapkan atau persiapan pada pra-analitik, yaitu tahap persiapan, yaitu yang pertama adalah mempersiapkan pasien untuk pengambilan spesimen, kemudian mempersiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan laboratorium, mempersiapkan spesimen untuk pemeriksaan dan sediaan untuk pemeriksaan laboratorium. 2. Pengambilan dan penanganan sampel. Yang pertama, melakukan penerimaan dan pencatatan pasien, kemudian mendokumentasi penerimaan pasien laboratorium, kemudian melakukan pengambilan spesimen, kemudian melakukan pengambilan darah, kemudian dapat melakukan pencatatan verifikasi spesimen, kemudian melakukan penanganan spesimen. 3. Melakukan pemeriksaan mikrobiologi klinik. A. Melakukan pemeriksaan mikrobiologi klinik, itu B. Melakukan pemeriksaan mikrobis malaria. C. Melakukan pemeriksaan mikrobis TBC. D. Melakukan pemeriksaan mikrobis preparat mikrologi atau mikologi. Kemudian melakukan pemeriksaan mikrobis preparat filologi. Kemudian dapat melakukan pemeriksaan mikrobis preparat parasitologi. Kemudian memilih dan menguji kualitas reagensia. Kemudian menggunakan dan mengkalibrasi secara sederhana alat laboratorium. Kemudian dapat memilih dan menggunakan metode pemeriksaan. Melakukan pengendalian mutu internal lab. Membuat laporan hasil pemeriksaan lab. Melakukan verifikasi terhadap proses analitik pemeriksaan di lab. Menggunakan piranti, lunak, dan integrasi data. Kemudian terakhir adalah melaksanakan kegiatan ketiga pada laboratorium. Keempat, melakukan pemeriksaan mikrobiologi klinik. A. Melakukan penanganan dan menilai kualitas spesimen untuk pemeriksaan khusus dan canggih. Kemudian melakukan pemeriksaan khusus di bidang mikrobiologi. Kemudian melakukan penanganan dan menilai kualitas spesimen untuk pemeriksaan konfirmasi. Kemudian membuat laporan hasil pemeriksaan laboratorium sesuai dengan kewenangannya. Kemudian dapat menilai hasil pengujian kelayakan alat dan metode serta reagensia. Kemudian melakukan pengendalian ketidaksesuaian dan problem solving sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian menyusun instruksi kerja pada bagiannya. Kemudian mengorganisasikan sistem manajemen ketiga di lab. Kemudian mengelola program penjamin mutu lab. Kemudian mengelola survei kepuasan pelanggan lab. Kemudian merencanakan dan mengevaluasi program K3 di lab. Kemudian mengelola program kalibrasi dan uji fungsi alat laboratorium. Kemudian mengelola program audit mutu internal. Kemudian melakukan tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pada sistem mutu. Kemudian melakukan pengendalian dokumen dan rekaman mutu. Dapat melakukan evaluasi dan pengukuran sasaran mutu. Menerapkan sistem manajemen mutu. Kemudian yang kelima adalah pengelolaan sistem laboratorium medik atau laboratorium mikrobiologi klinik. Itu yang pertama adalah membuat rencana pengembangan pelayanan lab. Kemudian mengelola SDM, mengelola sarana dan prasarana lab, merencanakan memantau sistem manajemen lab, mengevaluasi dan menindaklanjuti pelaksanaan sistem manajemen lab, dan menyelesaikan masalah teknis pada kegiatan operasional lab. Yang keenam adalah pengembangan dan konsultasi teknis laboratorium mikrobiologi klinik. Yang pertama adalah memberikan saran dan strategi dalam pengembangan laboratorium, kemudian memberikan konsultasi teknis atau teknik analisis laboratorium, kemudian memberikan saran dan bimbingan dalam perencanaan dan penerapan SMM, kemudian melakukan kajian ilmiah terhadap kasus dan temuan pada laboratorium. C. Memberikan pelayanan pada laboratorium patologi anatomi,
Yaitu yang pertama adalah persiapan pra-analitik. Yang pertama, mempersiapkan pasien untuk pengambilan spesimen. Kedua, mempersiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan lab. Ketiga, mempersiapkan spesimen dan sediaan untuk pemeriksaan lab. 2. Penanganan sampel. Yang pertama, melakukan pencatatan dan verifikasi spesimen. Kedua, melakukan penanganan jaringan. Ketiga, melakukan penanganan sampel sitopatologi. D. Melakukan proses jaringan. E. Melakukan pembuatan sediaan histopatologi. F. Melakukan potong beku jaringan. G. Melakukan pewarnaan histopatologi. H. Melakukan pewarnaan Papa Nicolau. C. Melakukan pewarnaan histokimia. Memilih dan menguji kualitas alat dan reagensia. Kemudian melakukan kalibrasi internal terhadap alat ukur lab. Kemudian dapat melakukan pengendalian mutu internal lab. Kemudian membuat dokumen laporan hasil pengerjaan teknis di laboratorium anatomik. Kemudian dapat melakukan verifikasi terhadap proses penanganan sampel di lab. Kemudian menggunakan piranti lunak dan integritas data. Kemudian dapat menggunakan dan melaksanakan kegiatan K3 di laboratorium. Yang ketiga adalah penanganan sampel khusus. A. Melakukan pembuatan blok sel. B. Melakukan pewarnaan imunohistokimia atau IHK. C. Melakukan pewarnaan in situ hybridisation atau ISH. Kemudian melakukan pewarnaan imunofluoresensi. Kemudian melakukan screening sediaan histopatologi. Kemudian melakukan pengendalian ketidaksesuaian dan problem solving sesuai bidang keahliannya, menyusun instruksi kerja pada bagiannya. 4. Pengendalian mutu pada lab patologi anatomik. A. Mengkoordinir kegiatan teknis operasional lab di lingkup bidangnya. B. Melakukan audit mutu internal. C. Melakukan verifikasi pengendalian mutu internal lab. D. Melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab personal. E. Melakukan pengawasan kinerja staf. Kemudian yang kelima adalah penjamin mutu laboratorium patologi anatomik. A. Melakukan pemeriksaan histologi menggunakan mikroskop elektron. B. Membuat perencanaan kegiatan teknis operasional lab. C. Mengorganisasikan kegiatan teknis operasional laboratorium. D. Membimbing dan membina ahli media TLM dalam bidangnya. E. Melakukan pengendalian ketidaksesuaian dan tindakan korektif pada proses di bagiannya. F. Mengelola risiko kegiatan teknis operasional lab. G. Merancang dan mengevaluasi BHP lab. Melakukan evaluasi dan validasi metode pemeriksaan di laboratorium. Melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja kegiatan teknis operasional lab. Mengorganisasikan sistem manajemen K3 pada laboratorium. 6. Penjamin mutu lab patologi anatomik. A. Mengelola program pengendalian mutu lab. B. Mengelola survei kepuasan pelanggan lab. C. Merencanakan dan mengevaluasi program K3 di lab. D. Mengelola program kalibrasi dan uji fungsi alat ukur lab. E. Melakukan audit mutu internal. F. Melakukan tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pada sistem mutu. Dan terakhir adalah melakukan pengendalian dokumen dan rekaman mutu. Terima kasih. Dan yang terakhir adalah memberikan pelayanan pada laboratorium biologi molekuler. Yaitu yang pertama adalah tahap persiapan pra-analitik. Yaitu yang pertama mempersiapkan pasien untuk pengambilan spesimen, mempersiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan lab. C. Mempersiapkan spesimen atau sediaan untuk pemeriksaan lab. Yang kedua adalah penanganan sampel. A. Melakukan penerimaan dan pencatatan pasien. B. Melakukan pengambilan spesimen. C. Melakukan pengambilan darah vena dan kapiler. D. Melakukan pencatatan dan verifikasi spesimen. E. Melakukan penanganan spesimen. Ketiga, melakukan pemeriksaan laboratorium biologi molekuler. A. Melakukan teknik isolasi asam nukleat. B. Melakukan teknik aplikasi
asam nukleat. C. Melakukan teknis identifikasi asam nukleat. D. Memilih dan menguji kualitas reagensia. E. Melakukan kalibrasi internal terhadap alat ukur laboratorium. F. Melakukan pengendalian mutu internal laboratorium. G. Membuat dokumen laporan hasil pemeriksaan laboratorium. H. Melakukan verifikasi terhadap proses analisis sampel. Dan yang terakhir adalah melakukan penanganan limbah pada laboratorium. Pengendalian mutu laboratorium biologi molekuler. A. Menggunakan aplikasi bioinformatika. B. Melakukan pemeriksaan protein biomarker. C. Melakukan teknik isolasi plasmid. D. Melakukan teknik transformasi asam nukleat. E. Melakukan teknik kultur sel. F. Melakukan teknik imunomolekular staining sel. Kemudian G. Melakukan teknis DNA sequencing, melakukan teknis whole genome sequencing WGS. I. Melakukan pembuatan dokumen laporan hasil pemeriksaan lab, kemudian menjelaskan pengendalian ketidaksesuaian dan pemecahan masalah sesuai bidang keahliannya, kemudian mengkoordinir kegiatan teknis operasional lab di lingkup bidangnya, kemudian melakukan audit mutu internal, melakukan verifikasi pengendalian mutu internal lab, dan melakukan pengawasan kinerja staf. Kelima, penjamin mutu lab biologi molekuler. A. Melakukan validasi teknis terhadap hasil pemeriksaan lab, melakukan perencanaan dan pengawasan kegiatan teknis operasional lab, kemudian mengorganisasikan kegiatan teknis operasional lab, kemudian melakukan pengendalian ketidaksesuaian dan tindakan korektif pada proses di bagiannya. Mengelola risiko kegiatan teknis operasional lab, melakukan evaluasi dan validasi teknis pemeriksaan lab, melakukan perencanaan, evaluasi, pengendalian teknis laboratorium, melakukan pengukuran evaluasi kinerja kegiatan teknis operasional lab, mengorganisasikan sistem manajemen K3 lab, mengelola program penjamin mutu lab, mengelola survei kepuasan pelanggan lab, mengelola program kalibrasi dan uji fungsi alat ukur lab, mengelola audit mutu internal, mengelola pengendalian ketidaksesuaian dan tindakan korektif pada sistem mutu, melakukan pengendalian dokumen dan rekaman mutu, melaksanakan evaluasi dan pengukuran sasaran mutu. Kemudian pengelolaan sistem lab biologi molekuler. A. Melakukan perencanaan atau rencana pengembangan pelayanan laboratorium. B. Mengorganisasikan sumber daya manusia di bagiannya. C. Melakukan dan memantau sistem manajemen laboratorium. D. Mengevaluasi dan menindaklanjuti pelayanan sistem manajemen pada laboratorium. Yang ketujuh adalah pengembangan dan konsultasi laboratorium biologi molekuler. A. Memberikan saran dan strategi dalam pengelolaan pelayanan laboratorium. B. Memberikan saran dalam pengembangan teknologi dan pelayanan laboratorium, memberikan konsultasi teknis analisis pemeriksaan di laboratorium, memberikan saran dan bimbingan dalam perencanaan dan penerapan SMM, kemudian melakukan kajian ilmiah terhadap kasus dan temuan laboratorium, dan melakukan inovasi terhadap pengembangan tes biomarker penyakit berbasis laboratorium. Sekian dan terima kasih dari presentasi aku. Semoga presentasi aku dapat membantu teman-teman semua. Sampai jumpa pada presentasi selanjutnya. See you!